Kembali lagi di Porsalang bersama dengan Fuad dan kembali ada Gusti yang menemani live dari Belanda gitu ya. Patrick masih belum bisa karena ternyata masih belum benar itunya gitu. Jadi ya mohon dimaafkan lah gitu ya. Yes. Ya apalagi kan dia mau kawin tuh, gawat kan kalau itunya tidak bisa berfungsi dengan maksimal gitu. Nikah. Ya dia mau nikah gitu kan, karena apa-apa yang bisa yang dalam tuh bisa dimaksimalkan kan harus dimaksimalkan kan gitu. Kayak mana Moyes bisa maksimalkan Lingard gitu kan, itu suatu advantage gitu sebenarnya gitu. Nah Patrick belum gitu ya, doain aja lah aman-aman semuanya gitu. Itu aja sih. Hari ini kita mau bahas tentang gimana puasa di Belanda. Nggak ada bahas bola lah, bosen bahas bola mulu, benar gue bilang. Lagian gue sih senang sebenarnya Patrick nggak take Porsalang, karena satu beban cobaan gue tuh nggak ada gitu. Bukan gue tidak mau ada jelas, bukannya gue tidak mau ada cobaan dalam berpuasa gitu ya, cuma kan lebih baik kalau memang bisa dihindari kan gitu. Lebih baik jalan tidak di tepi jurang ya. Iyalah, kan itu pilihan gitu. Iya, itu pilihan gitu. Kalau memang untuk nyampe ke situ lu harus melewati pinggir jurang ya mau nggak mau kan gitu ya. Cuma lu kan harus lebih aware kan gitu. Nah, ini pun begitu. Untuk nyampe ke jam 6 kalau gua bisa menghindari Patrick ya akan gua hindari gitu loh. Ya kan? Bukan jam 6. Di sini hari ini 6.05 kalau nggak salah 6.03 gitu. Di Belanda jam berapa, Gus? Hari ini nih gue langsung buka jadwal jam 20.38. Oh, 20.38. Berapa jam lu puasa hari ini di sana? Hari ini tuh ternyata fajarnya itu jam 5:08. Berarti berapa jam tuh ya? 15 jaman. Ya, 15 jaman. Masih oke. 15 ya sama kayak di London berarti. Ya, kayaknya rata-rata Eropa kayaknya 15 jaman ya. Karena ini masuk DST ya kalau nggak salah ya. Ya, masuk spring hitungannya sudah. Enggak, bukan, maksudnya udah daylight saving time ya ini ya. Bedanya ya. Belum. Udah sama. Udah balik lagi ya. Jakarta ini 17.53 gitu loh. Itu 17, jadi 17.53. Oke. 17.53 di Jakarta, tadi imsak jam berapa? Imsak tadi jam 4.28. Cuma kalau gue sih terkadang imsak gue masih makan. Oh iya, sama gue juga. Ya, karena batasnya kan azan subuh. Betul. Gitu. Karena kan di Al-Qur'an dibilang sampai terang batas hitam, ya kan? Itulah lebih kurang, gue lupa jadi ya kan lagi. Nah, itu kan jadi diartikan sampai terang, hampir terlihat, makanya kan sampai terlihat fajar gitu kalau nggak salah apa. Dan subuh. Dan imsak sendiri itu kan sebenarnya subuh sebenarnya. Cuma ada salah kaprah aja. Iya, jadi bukan buat apa? Berhenti makan. Kasih peringatan, bukan. Iya, imsak itu sebenarnya pas subuh dan harusnya waktu subuh. Sama. Wah, kita satu gitu. Karena di Mekah sendiri seingat gue nggak ada imsak, maksudnya nggak ada, seingat gue nggak ada. Jadi benar-benar berhenti pada saat dan itu kenapa sebenarnya juga ada, kalau lo lihat di kalender Arab kan ada syuruk, terbit matahari. Itu sebenarnya penandanya. Cuma kan kenapa dianjurkan untuk berhenti, dikasih mungkin ancar-ancar waktu imsak supaya lu subuh lu nggak kebablasan. Kan lebih begitu sebenarnya, iya kan, supaya subuh. Karena kalau lu makan masih azan kan zolim juga jatuhnya. Betul. Iya kan, gitu loh. Jadi emang dikasih sedikit spare waktu gitu. Apa bahasanya sih, ancar-ancar lah. Ancar-ancar. Karena takutnya lu makan pas di azan sampai kekenyangan kan repot. Gitu. Keselak lah. Iya kan, keselak, lu buru-buru gitu. Tapi ya tidak berdosa kalau azan lu masih nenggak air minum gitu, lu masih ngabisin sepotong roti gitu, enggak. Sengaji gue sih enggak gitu. Setuju. Berarti Bang, ya kan? Kalau sahur didekatkan sama ini ya? Iya, gue selalu kan juga sunahnya kan itu mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Berbuka dengan air putih dan 3 butir korma. Kan gitu. Yes, betul. Iya kan? Mana kurma gitu. gue ya? Jadi
kita ikutilah sunah-sunahnya yang benar kan gitu. Ya kan. Kalau sunahnya bisa lu lakukan ya lu lakukan. Karena kan rewardnya kan pahala, itu kan dikejar setiap umat. Betul. Iya kan. Dan di gitu. bulan ya, gue ini yakin kan rewardnya double. beda. Apapun yang lakukan double gitu loh. Dan gue percaya bahwa agama waduh cakep ya Rex-nya. Agama apapun itu pasti ada rewardnya gitu loh. Iya kan? Setiap agama lah gitu. Masa lu nggak kepengen dapat reward atas apa yang lu anut, ngapain lu hidup kalau kayak gitu? Iya kan? Gitu. Dan rewardnya kan ya ada yang di dunia dapat, ada yang nanti di setelah kita meninggal. Tergantung gimana iman lu gitu. Itu kalau menurut gua. Jadi kalau gue emang tim mengakhirkan sahur. Sama, gue juga setuju. Dan kalau buat nambahin di sini tuh sebenarnya yang berat itu bukan, kalau menurut pengalaman gue tuh bukan, ya oke ya, mungkin lamanya puasa itu tadi. Cuman itu biasanya cuma hari pertama. Makanya hari ini gue sengaja ambil off dari kantor. Kerjaan. Karena buat kondisi itu buat kondisi adaptasi badan itu aklimatasi lah kasarnya. Betul. Yang berat itu sebenarnya ini sih waktu lingkungan. Tidur. Waktu apa? Ya itu juga waktu tidur. Oh, waktu tidur. Karena maghrib kan 8:30, isya-nya itu 10:30. Jadi kalau mau taraweh ya tunggu 10:30. Bisa kelar tengah malam loh. Makanya taraweh kan nggak langsung tidur. Kadang ya tahu sendiri lah, kadang pengen nonton TV sebentar. Apa. Bisa tidur jam 1, jam 3, jam 4 udah bangun lagi. Yoi. Ya, tapi emang salah satu tantangan puasa kan adalah waktu tidur yang berkurang menurut gua. Makanya ini menurut gua ya. Makanya juga dibilang tidur itu adalah ibadah. Karena kan rata-rata waktu tidur di malam kan berkurang. Betul. Lu tadarusan, ya kan? Betul. Iya kan? Lu tadarusan, kemudian lu tidur, kemudian lu bangun lebih cepat, prepare buat lu makan sahur segala. Waktu tidur kan berkurang. Makanya di pagi atau di siangnya lu bisa tidur, lu tidur gitu loh. Tidur. Makanya itu juga mungkin salah satu mengapa tidur itu dianggap ibadah gitu loh. Tapi bukan berarti lu tidur aja terus-terusan. Tidur betul. Iya, dan tidur kan lu nggak melakukan sesuatu. Lu cuma merem, lu nggak buka. Betul. Lu nggak buka sosmed, lu nggak ngomongin orang, nggak ngobrol sama temen lu jauh dari gibah. Iya kan? Iya. Itu karena makanya orang kurang tidur biasanya pikirannya jadi pendek gitu loh. Iya, jadi cranky, pikir pendek. Lapar sama kurang tidur itu kan bikin orang emosional. Makanya selamatkan dulu lambung tengah lu kan. Nah, lambung tengah lu udah aman, makanya kan rata-rata gitu. Itu menurut gua gitu. Jadi dan ya gue pernah punya pengalaman puasa di Singapura sama di Thailand gitu ya. Dua negara yang bukan Islam bisa kita bilang gitu ya, kulturnya minoritas gue di sana gitu. Itu gue ngerasa memang yang berat ya, kalau waktu sih nggak ada beda sama Thailand, kita sama Singapura juga beda sejam gitu ya. Jadi jelas nggak inilah, semua gue nggak isu gitu. Tapi memang lingkungan yang bagi gue itu cobaan terbesarnya gitu loh. Cobaan terbesarnya itu karena lu ngelihat sekeliling lu ya kan, yang ada yang makan gitu, belum betul. Mungkin pakaian gitu kan. Betul. Dan lu nggak bisa menuntut orang untuk lu jangan makan depan gua. Dan gua juga bukan begitu gitu loh. Gua berpuasa tidak perlu dihormati sama orang gitu loh. Karena itu kan hablum minallah, iya kan? Tiba-tiba ada orang lapar, dia makan dari atas. Iya, ada orang makan depan. Ya gue nggak tahu, mungkin karena dia sakit sehingga dia harus makan segala. Kan kita nggak pernah tahu. Terus gue marah-marah. Kan zolim gue jadinya. Kan ada orang yang mahnya akut parah itu kan bisa bilang 2-3 jam sekali mesti makan. Betul. Iya kan? Betul. Tiba-tiba lewat makan gitu loh. Terus gue marah gitu loh. Ya itu lucu aja lo gitu. Nggak juga lo jadi pindah agama karena dia makan kan gitu. Itu. Jadi dan pengalaman gue itu lingkungan sama yaitu beberapa teman yang tinggal di luar ya kayak lu gitu ya. Ngomongnya memang rata-rata cobaan terbesar itu emang lingkungan gitu loh. Karena lu jadi minoritas gitu loh. Betul. Ya sama kayak gue ngasih pengertian ke anak gue nih kan juga agak ribet. Karena di sekolahnya kan dikasih tahu dia masuk bulan Ramadan, tapi kan nggak ada istilahnya. Nggak banyak yang puasa temannya.
Betul, ya masih anak kecil juga, masih 6-7 tahun. Artinya ya puasa setengah hari, budaya seperti itu ini nggak ada. Mau nggak mau, nggak ada. Itu ya jadi tantangan gua gimana ngasih ngasih pendidikan Penjelasan. ekstra anak. Iya. Betul, latihan juga ya. Jadi inilah rangkap beragama gua di sini. Betul, ngerangkap harus gitu. Seru sih, seru ya, gitu. Jadi dan gua rasa United juga menganut paham mengakhirkan sahur. Selalu suka di akhir-akhir gitu loh menangnya. Dia bukan paham yang mensegerakan berbuka gitu loh. Langsung gitu kan? Ya, digas dari awal selesai kita nonton 70 menit tuh tenang gitu loh. Enggak. Jadi benar mengakhirkan dia gitu loh. Sufi banget tuh berarti MU tuh Gus. Udah benar kita belain United berarti. Iya. Enggak, ya selain itu juga ini dia kadang suka ngasih kayak Hilal padahal belum. Kesannya kayak kemana tuh lawan Spurs itu kan kita main sudah bagus itu ya awal-awal kan. Babak kedua. Babak pertama bagus sebentar. Gitu. Babak sebentar betul. Malah ketinggalan si Sonto itu. Aduh. Gitu. Iya kan? Nah, jadi maksud gue emang gue pikir gue nggak salah pilih klub kayaknya gitu. Sufi banget itu dari zaman Sir Alex gitu, sering banget kan gitu. Menangnya tuh menit terakhir. Jadi kayaknya kan gini. Pada saat lu ketinggalan kemudian lu bisa mengubah hasil ketinggalan menjadi suatu kemenangan, apalagi itu di menit terakhir, dan kemudian akan ada jeda pertandingan sampai seminggu, 14 hari, 10 hari ke depan, 3 hari ke depan, 4 hari ke depan gitu. Yang lu ngerasain kan puas banget nih. Banget. Lu nggak haus kemenangan lagi gitu loh. Betul. Lu tenang. After taste-nya tuh masih berasa. Iya kan? Iya berasa. Nah, jadi ya gitu kan. Kadang-kadang kan lu mengakhirkan sahur kan supaya jarak lapar lu sedikit berkurang. Betul. Iya kan? Puas longing kan lu akan itu berkurang gitu. Iya gitu. Jadi gue pikir-pikir tuh emang dari dulu kayaknya gue nggak salah pilih klub gitu. Cuma kan dulu belum ada sosmed. Iya kan? Belum. Gitu. Jadi gue ngerasa emang tingkatan tinggi Sufinya udah kalau United gitu loh. Lu butuh pemahaman yang mendalam gitu. Jadi fans United yang waras nih bukan yang bolot gitu ya. Kalian harusnya udah tenang lah. Kasian. Gitu. Tapi si Bolot kemarin sempat ngarep kali ya waktu ketinggalan si Son itu mungkin mulut gua sorak-sorak bergembira loh. Maksudnya kayak ya tuh kan lo strategi kan gini lagi kan Son kena setan kan, tuh kan gitu. Begitu. Saat dia ngelihat umat manusia sedang tertimpa kemalangan itu ya kan dia tertawa tuh oleh penderitaan manusia apalagi disebabkan oleh dia gitu. Itu loh, yakin aja itu. Cuma kan at the end kalau memang manusianya tawakal, terus dia keimanannya bagus, dia cukup takwa gitu ya. Beres itu semua cobaan gitu loh. Lihat aja United itu dengan tenang, tidak emosional gitu kan. Nah, itu memulai laga. Kunci. Iya. Padahal kan gila men, lu kebobolan oleh orang yang barusan berakting sehingga lu kehilangan gol gitu loh. Iya kan? Itu kan level emosinya tinggi. Gue aja kalau main bola ngeliat teman gue dikasarin, gue tuh bisa sebel banget gitu loh. Beberapa kali dikasarin. Iya, lu gaprak. Iya, lu hajar juga gitu. Bener. Iya. Gitu. Cuma masih tenang gitu. Babak kedua mainnya lebih bagus gitu. Dan terus terang Pogba kembali main bagus babak kedua. Jadi gini, Pogba ini kan juga kayak Mr. Jekyll and Mrs. Hyde jadinya. Punya dua wajah. Satu sisi lu bisa bermain enggak banget ya gitu kan, biasa aja, nggak penting gitu ya. Tapi di sisi lain pada saat memang lu mau, lu bisa bersolek cukup anggun, cantik, menggoda segala macam bla bla bla, sisi bagus lu keluar gitu loh. Nah, kenapa gue kecewa sama Pogba kan gue bilang satu di luar attitude adalah ya itu tadi, gue butuh konsistensi. Lu dibeli mahal oleh United untuk memberi yang terbaik yang lu punya pada saat lu di Juventus. Gue nggak mau lu bagus setengah babak doang gitu loh. Iya benar. Benar. Ekspektasi kita ke dia tinggi lah dengan harga segitu ya. Segitu gitu. Dan kemarin itu ada angkat topi lagi gue kepada sosok Ole Gunnar Solskjaer. Coba lu, Pogba kasih ke kiri. Maksud gue gelandang kiri dia taruh. Iya, gelandang kiri. Itu kan itu sesuatu yang baru yang mungkin baru pertama kali dicoba di United. Ada musim. Ada berapa kali dia taruh Pogba di kiri. Lawan PSG apa lawan siapa tuh dia pernah taruh juga, Gus. Gue sebelum sama Ole, maksudnya ketika dia di Juventus, di timnas Prancis. Iya. Kan either ditaruh di tengah atau di belakang penyerang kan? Enggak, di kiri.
di Perancis. Oh, pernah juga ya? Matuidi, Kante, Pogba emang gelandang kiri gitu loh. Di kiri, bukan di double pivot. Terutama di Piala Dunia. Iya, benar-benar gue ingat sekarang. Itu yang gue mau dari Pogba. Iya, itu yang gue mau dari Pogba gitu loh. Dan semalam tuh either 4-4-2 diamond atau ada di menit 30-an something gitu ya, kalau gue nggak salah ingat gitu. Itu ada kelihatan satu shape United yang 4-1-4-1. Itu kelihatan. McTominay benar-benar main di depan back. Kemudian Bruno sama Fred di tengahnya, Pogba di kiri, si Rashford di kanan, Cavani striker gitu loh. Itu sempat. Atau di menit 60-an deh, gue lupa. Pokoknya kelihatan tuh shape-nya United 4-1-4-1 pada saat Spurs lagi menekan gitu loh. Setuju. Gitu. Itu yang gue lihat. Dan balik lagi kayak tadi, ya itu tadi babak kedua dia main cukup bagus gitu ya. Terutama asisnya ke Greenwood. Karena salah satu atribut paling bagus dari Pogba yang gue suka adalah ball keeping-nya. Dia tuh bisa dikeroyok 2-3 pemain, tapi tetap masih bisa menahan bola. Dia bisa ngelewatin, bener. Iya, itu salah satu atribut terbaik dari Pogba yang even Bruno nggak punya gitu loh. Lu silakan kasih sama gua nama, lu boleh komen yang nonton gitu ya. Siapa sih pemain yang bisa di luar Messi? Ya, not even Ronaldo in his prime. Ronaldo, tidak sekarang, gitu loh. Dan kita cerita gelandang, gitu loh. Mungkin dulu Hazard tuh salah satu pemain yang bisa ngelewatin 2-3 pemain dengan gampang, gitu. Terus ball keepingnya oke, gitu ya. Kemudian siapa lagi ya? You name it lah. De Bruyne aja juga rasanya juga enggak gitu loh. Bukan dia tipe yang bukan gini-gini, bukan dia atribut De Bruyne itu emang ball passingnya, shootingnya gitu ya. Tapi penempatan posisinya, gitu. Dan itu yang gue suka dari Pogba memang gitu. Walaupun kadang-kadang ya nggak berhasil gitu. Yang pada saat itu nggak berhasil jadi petaka nih buat lini pertahanan lu kan gitu. Tapi once it works memang lu jadi bisa, karena gini, ada 2-3 pemain yang deket lu gitu loh, ngejaga satu main. Lu bayangin 11 pemain 10 outfield, 2 atau 3 jangan dijaga satu pemain. Berarti kan cuma sisa antara 7-8. Ada ruang kosong. Advantage lu lebih banyak gitu loh. Itu yang harus dimanfaatkan sebenarnya. Sebenarnya emang harus dimanfaatkan, dan itu yang gue mau dari Pogba gitu. Dan itu yang kejadian banget di gol ketiga. Gol ketiga, bahkan pertandingan sebelum-sebelumnya. Iya, kan ketarikan kosong, Greenwood udah di kanan gitu loh. Gitu. Walaupun kan gue sempat lama banget dia ngasih bolanya. Masih sempat juga loh dia. Kan gergetan. Nggak mau. Gitu. Iya. Gitu. Itu sih. Jadi memang atribut itu yang kita pengen dari Pogba yang dia kasih. Jangan lu dia main setengah babak bagus terus lu puja-puji setinggi langit. Lu lupa setengah babak sebelumnya dia main seperti apa. Emang lu mau main terus seperti itu gitu loh. Terus main bagus. Ya gue bilang kemarin lawan Granada dia jadi apa? Betul. Terus yang waktu apalagi seri lawan West Brom apa yang pokoknya dia mainnya biasa aja gitu. Emang jadi apa United gitu loh. Lu kan nggak mau punya pemain yang week in week out itu tidak konsisten. Kan apalagi dengan seharga 100 juta lebih. Iya, dengan ekspektasi lu terhadap dia, dengan performance dia sebelumnya pindah ke United dengan harga yang sangat mahal gitu. Ya lu kan mau dia bermain bagus terus-terusan gitu, dan jangan lu bilang nggak bisa gitu. Kalau dari 10 pertandingan 1-2 dari kapasitas dia bisa banget itu. Punya gitu. Iya gitu loh. Dari 10 pertandingan 1-2 pertandingan bagus gitu sih masih bisa gue terima. Ini masih 50-50 kalau menurut gue ya gitu loh. Iya kan? Gitu. Jadi tapi ada satu hal yang mengkhawatirkan loh buat gue di Pogba tuh. Ngikutin wawancara sama Andy Mitten di episode sebelum ini, Poros Salang. Oh iya episode sebelum kita Poros Salang. Betul, kan bahas soal masalah budget. Artinya global pandemik ini kan bikin nggak banyak klub bisa beli pemain mahal. United juga jelas. Kesulitan keuangan. Gue jadi berpikir, waduh jangan-jangan stay beneran dia nih. Kan disiasati bisa banyak. Beberapa klub kan penjualan pemain itu kan bisa termin. Lu bisa berapa kali bayar. Nyicil. Iya. Neymar kalau nggak salah cicil tuh PSG kalau gue nggak salah gitu loh. Betul. Bisa kalau untuk karena kalau untuk harga yang sangat fantastis kayaknya nggak agak susah gitu ya. Tapi kalau mungkin cicil misalnya dia dijual 80 gitu ya atau 100 3 kali bayar, apalagi kalau misalnya bisa pertukaran pemain gitu kan. Pertukaran pelajar. Pertukaran pemain. Masih dan gue akan sangat senang kalaupun misalnya dia mau pindah ke Madrid tapi dapat Kroos gitu ya. Toni Kroos. Wah.
Kita mungkin Tuh. potong kambing kali ya. Menurut gue sih cocok. Karena menurut Cuma gue gue Toni takut Kroos juga. itu jamin. Kenapa? Dia umurnya berapa sih? 30 ya, 31 gitu. Gue lupa lah gitu. Toni Kroos? Ya, gue lupa. Iya Toni sih. Kroos gitu. Itu, ya nggak apa-apa lah 1-2 musim lu. Dengan konsistensi permainan yang lu tunjukkan di Madrid sih, gue masih seneng gitu. Gue masih seneng lah. Jadi lawan Spurs kemarin, another brilliant dari Ole kalau gue bilang gitu ya. Setuju. Lu mulai dari either 4-4-2 diamond yang atau jadi 4-1-4-1 gitu ya. Karena lu tahu ini Mourinho gitu kan, pasti akan main bertahan gitu ya. Cuma memang kan hampir tidak ada peluang berarti dari Spurs di babak pertama itu juga. Iya kan? Walaupun United juga nggak ada sampai golnya si Cavani gitu loh. Cavani, betul. Cuma lebih apa ya, masih muter-muter tapi paling nggak tunggu aja ini. Kalau gue sih gitu kemarin gitu. Tapi menurut lo penampilan Cavani gimana, Bang? Dia tuh fox in the box. Lu benar-benar butuh supply yang bagus buat dia gitu loh. Setuju. Kalau nggak ada bukan supply, yang bagus deh. Ya, lu butuh supply, bukan supply yang bagus. Karena kalau supply yang bagus mungkin BB juga bisa cetak gol gitu ya. Kalau dapat supply yang bagus terus gitu kasarnya gitu ya. Supply lah. Karena kayak lu ingat bolanya Greenwood juga bukan bola gampang. Asisnya Greenwood tuh bukan asisnya gampang gitu ya. Gitu. Itu menunjukkan dan kalau nggak salah kan dia sempat ngobrol sama Greenwood pada saat Greenwood masuk. Pokoknya lu kasih aja bola ke kotak penalti. Dia bilang begitu. Makanya gue bilang dia fox in the box gitu loh. Sama kayak gol dia yang dia nyulir. Itu kan juga dia tahu gitu loh. Gue harus lari kemana. Dan Pogba juga tahu. Mendingan bolanya gue taruh di mana. Karena gue yakin Cavani pasti dapat gitu. Ya kan? Dan itu gerak terus sebelum dikasih sama Pogba itu. Betul. Dan itu juga golnya Fred juga begitu kan. Kemampuan lu masuk ke dalam, nerima umpan, kemudian lu shoot. Kan gitu. Cuma memang belum rezeki dia gitu loh. Itulah Cavani gitu ya. Tidak malas, beda dengan Martial gitu loh. Kalau Martial kan memang sama apa ya? Mau dilayani banget. Iya, mau dilayani. Martial tuh baru patriarki. Iya, gue inget. Martial tuh baru patriarki gitu loh. Dia sementara di rumah dia kayaknya. Iya, nggak mau gitu. Pokoknya gue yang kerja gitu kan. Nah, sementara Cavani nggak, dia bergerak gitu loh. Itu bolanya Greenwood itu kan emang kalau itu bukan bola gampang lah gitu loh. Lu butuh benar-benar harus pas timing yang pas gitu ya untuk nyambut gitu kan. Dan insting yang kuat gitu. Itu yang emang lu butuhkan. Dan dia pengalamannya dia berbicara itu. Iya gitu. Nggak ada lagi yang teriak-teriak kenapa Rashford dimainin atau kenapa kemudian Rashford diganti gitu loh. Karena kan ya pelatih tahu lah kondisi pemain gitu loh. Walaupun mungkin Rashford tidak fit. Nah, mungkin lihat siapa yang ganti Greenwood masuk Greenwood, Rashford. Ya itu siapa? Bukan McPherson gitu loh, bukan Pochettino gitu loh. Ole yang masukin gitu loh. Karena dia tahu gitu ya, udah ini udah nggak bisa main nih anak. Ya udah gue ganti dengan Greenwood. Dan Greenwood gue lihat 2-3 pertandingan terakhir sih mulai dapat sentuhannya, Gus. Pelan-pelan lagi ya. Kayak dia mungkin ribut sama ceweknya nih kayaknya. Iya, bagus lah gitu kan. Jadi lu fokus nih ke bola gitu. Gue lihat pergerakannya, terus somehow dari yang 2 pertandingan sebelum ini yang lawan apa sih kita di Liga, Brighton ya kalau gue nggak lupa, atau sebelum Brighton. Ya, Brighton kan Brighton menang 2-1. Sebelum Brighton tuh kan juga ada beberapa kali yang dia main yang syutingannya di tepi skipper lah atau apa gitu. Jadi menurut gua instingnya udah mulai dapet, cuma memang ya mesti tunggu waktu lah kan gitu. Masih muda itu juga. sih kalau menurut gua masih muda, oke lah, nggak apa-apa lu kasih dia waktu buat lebih berkembang gitu loh. Cakep, gue seneng banget. Ini menarik sih menurut gue karena ke depan ini kan Anthony Martial dipastikan nggak main sampai akhir musim. Artinya Cavani makin sering main, mungkin Greenwood juga bisa jadi lebih sering main. Soalnya Rashford gue lihat kayaknya tuh belum 100% deh dia tuh. Belum. Rashford belum 100%. Ya, meragukan banget gitu loh. Mungkin lawan Granada nanti Rashford nggak main, feeling gue. Bisa jadi Ahmad Diallo main dari awal. Gitu kan. Nah, apalagi Dan James juga cedera kan. Betul. Dan James juga masih cedera. Nah, Dan James. Iya, lu nggak punya banyak opsi sekarang di depan. Lu cuma punya yang fresh benar itu Cavani sama Greenwood. Greenwood. Iya.
Dan gue bersyukur sih Cavani ya udah ini ya mudah-mudahan bisa konsisten ya main kayak begini iya, di awal-awal dulu di ya sama awal. Southampton sama Everton. Betul gitu. Dan menurut gua kayaknya masih akan main 4-4-2 lagi nih. Masih akan main 4-1-4-1 lagi nih kalau kayak gitu. Karena opsi lu terbatas di depan. Jadi mending lu numpuk nih pemain gelandang-gelandang lu. Tau lu masih surplus gelandang, lu masih ada Matic, lu masih ada Van de Beek, ya kan? Mata Van juga Beek udah itu. Iya, Mata juga balik, udah sembuh dari cedera gitu loh. Opsi lu di gelandang banyak gitu. Jadi akan lebih sering main gitu United nih ke depannya. Tapi buat fans gak usah euforia dulu, walaupun sekarang lu masih punya satu laga sisa ya, yang menang bisa bikin selisih jadi 8 gitu kan. 8 benar. Iya, selisih jadi 8, tapi kan itu juga yang membuat kita jadi oh man, what if lawan Sheffield kita nggak kalah, lawan Everton kita menang. Betul. Iya kan? Dan seterusnya. Dan kemudian lawan apa satu lagi? Kita mau lawan Liverpool juga, Leeds. Iya. Lawan Leicester kita menang yang udah sempat unggul 2-1 gitu ya, yang kemudian Vardy bikin gol menit akhir yang kena Tuan ZB. Jadi dari 3 pertandingan itu lu cuma dapat 2 poin. Lu kehilangan 7. Lu bayangin kalau itu menang semua. Sekarang dengan City lu cuma ketinggalan 4 poin. Ya, benar. 4 poin dengan one game in hand. Dengan one game in hand gitu, bisa jadi 1. Jadi bahkan kalau lawan West Brom kita menang, lu bayangin kita mimpin klasemen. Betul. Jadi kalau gue itu sih yang lebih gue sayangkan gitu loh. Itu yang sangat gue sayangkan. Gue begitu ngeliat klasemen, astaga, kalau kemarin nih menang aja lawan Everton. Betul. Tapi ya udahlah gitu. Mungkin memang that's football. Tapi di sisi lain gue juga ngelihat gini sih Bang. Ya itu tadi gue balikin lagi, gue ngelihat sama kayak lu. Gue artinya ngelihat ya itu tadi ya, inilah salah satu perbedaan MU sama City. Artinya kita banyak poin gitu ya. Di match-match yang City enggak. Tapi di sisi lain gue juga ngelihat City kemarin dia pada saat tampil lawan Leeds, dia simpen pemain-pemain itu yang tampilin juga tetap mahal-mahal aja. Oh iya, Aymeric Laporte main gitu loh. Dan nggak ada tuh yang rame-rame di sosmednya. Nggak ada. Lu cari berita kalanya City kayak apa? Pemimpin klasemen. Pemainnya mahal-mahal. Kalah lawan tim yang baru promosi gitu loh. Iya kan, lawan 10 pemain pula lagi. 10 pemain betul. Itu kurang maluin apa itu? Sorry ya. Ya buat gue sih itu humiliation ya. Kalau ya cuma akun Leeds saja yang beritain terus gitu loh. Maksudnya itu kebanggaan, pride kan buat mereka. Lu main kalau itu oleh, disangrai lu udah gitu loh. Habis digoreng sampai gosong. Gila. Digosong dibalikin lagi. Dikompar tuh langsung nilai squad segala macem bla 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 gitu loh. Sampai sedetail mungkin sudah 10 pemain lawan rival Leeds main di kandang kalah kelar hidup lu udah gitu. Itu dirujak udah bolak-balik. Udah habis. Habis. Cuma itu tadi kan gue bilang. Sebenarnya the art of being United fans saat ini ya itu gitu loh. Kalau memang lu benar-benar suka sama United ya, bukan yang bentar-bentar teriak guru penjas ganti segala macam bla bla bla. Mana piala. Iya. Kenapa diganti sini? Kenapa main sini? Kalau terlalu banyak why ya. Too many what if doesn't make you go anywhere. Gue pernah tulis itu dulu. Iya. Too many what if doesn't make you go anywhere. Nggak akan lo kemana-mana kalau gimana kalau ini ya? Gimana kalau itu Coba ya? Kemarin gini. Nggak akan. Ya lu akan stuck aja di situ jadinya gitu loh. Lu akan stuck aja di situ gitu loh. Itu menurut gue. Dan kemarin nambahin sedikit juga Simo ini juga dia main provok lagi ya strateginya ya kayak yang di awal. Iya dong. Setuju gak sama gue? Iya. Mourinho is being Mourinho. Mourinho is being Mourinho gitu loh. Cuma kan gue yakin banyak yang gini tuh di sosmed segala macam gue baca tuh banyak yang gregetan ya. Gue juga sih. Untung yang di lapangan enggak ya kak. Walaupun Cavani sempat itu yang emosi. Dia akhirnya jegal sama pemain belakangnya itu Joe Rodon. Iya. Iya, Joe Rodon yang dia tackle. Gitu. Sempat. Makanya itu yang gue takuti adalah emosi mereka gitu loh. Ya. Karena lu punya pressure kan sehari sebelumnya di hari yang sama ya tim rival lu kalah gitu ya. Walaupun
peluang lu kecil, lu tetap punya lu peluang untuk mempersempit jarak segala macam gitu loh. Ya kan gitu. Jadi itu ngaruh psikologis pada saat lu masuk. Kalau lu tidak bisa ditenangkan oleh pelatih lu akan apa ya? Secara psikologis bablas gitu loh. Lu yang main bisa gerasak-gerusuk segala macam gitu. Itu yakin gitu loh. Ketinggalan pula mentalnya kan udah pasti habis nih, digoyang nih mentalnya udah gitu. Tapi ya dianulir Bruno juga dengan cara begitu. Iya, dan Bruno kan juga sempat tuh kelepasan yang sempat nekel si Højbjerg siapa gitu, gue lupa. Ya, Højbjerg bener. Ya. Kan sempat gitu loh. Ini pemain-pemain yang punya potensi tersulut emosi terus kena kartu masalahnya gitu. Itu menurut gue. Tapi memang babak kedua mainnya enak lah dilihat gitu. Dan emangnya harus kasih kredit lah ke Pogba. Memang dia main bagus kok gitu. Gue bilang bagus kok main Pogba. Cuma di sosmed yang gue bikin males tuh bukan apa-apa. Lu gak kenal so bercanda sama gue. Itu kan pas gue ulang tahun ya. Wah Bang Fu, kado dari Pogba. Gak akan ada itu yang gue balas. Bodoh amat gitu loh. Emang kalau gue gak suka sama Pogba, apa urusannya sama lu? Betul. Iya kan? Itu sempat ada yang nanya. Istilahnya SKSD, istilah kita zaman dulu itu SKSD 1, terus opini orang gitu. Biar lu bikin aja di tempat lu sendiri, gue mau Pogba stay segala macam bla bla bla. Silakan gitu loh. Kalau gue tetap Pogba jual aja sekarang. Karena lu bayangin dengan duit yang didapat dari Pogba, lu bisa dapat 2 pemain paling enggak. At least dengan kualitas top tier ya. Top tier, walaupun mungkin tidak Pogba di sini, mungkin di sinilah gitu kan. Tapi kan maksud gue nggak jauh gitu loh. Nggak jauh. Dapat 2 lagi. Dapat 2. Makanya gue bilang dapat 2. It's a good business gitu loh. Toh Pogba nggak bisa bawa juara IPL juga. Udah berapa 5 musim? 5, 16 kan dia masuk. Iya. Dia piala satu-satunya apa sih? Kalau nggak salah. Europa League pernah Mourinho. Europa League sama FA Cup kalau nggak salah dia dapat Mourinho kan. Iya. Kalau gue nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah gue lupa. Tapi yang jelas Europa League. Iyalah. Gitu itu sama ini League Cup kalau nggak salah ada dapat Mourinho. Piala Liga kalau gue nggak salah ada dapat gitu. Iya benar. Iya, kalau nggak salah. FA Cup dulu si Van Hal yang Lingard bikin gol gitu. Jadi ya kalau gue sih itu gitu loh. Kenapa ya sama aja kan, mau kalau lu bilang Ole nggak jago, emang kurang jago apa pelatih sebelumnya yang menghandle dia? Betul. Dan jangan lupa lo ya, ini Ole dengan ya nggak usah ngelihat soal kiprahnya musim ya pertandingan kemarin aja coba itu kalau pelatih salah sentuhan kita bisa kelar itu sama Spurs. Mereka main Spurs akan main bertahan gitu. Betul gitu. Kebaca tuh sama gua. Jadi dari barusan MU akan menjajaki kemungkinan tukar guling sama CR7. Wow. Nggak apa-apa. Asal gajinya nggak kemahalan, CR7 gue masih mau terima dia balik, nggak apa-apa gue jadiin penyerang. Gue senang sama tagline-nya ya, ntar dia pensiun di MU lagi, klub yang bikin dia naik, wah itu. Ya walaupun kayak pernah kita bahas sama Patrick, gue nggak salah gue bahas apa sama lu, gue lupa. Lu sebutlah pemain yang pulang ke klubnya terus bersinar lagi. Almost nothing. Seva balik ke Milan, dia aja. Kemudian tunggu dulu, kok gue lupa. Selain Seva, siapa lagi ya? Henry tuh pernah balik ke Arsenal kalau gue nggak salah, pinjaman. Sebentar, iya. Ya, itu sudah. Nggak juga gitu kan, karena udah di ujung karir gitu loh. Diego Costa balik ke Atletico. Diego Costa balik ke Atletico gitu loh. Kemudian you name it gitu loh sih. Seingat gue sih nggak ada yang kembali kecuali Zlatan ya, karena dia nggak pernah lama juga, 2-3 musim pindah, 2-3 musim pindah gitu loh. Betul. Jadi tapi atas dasar gue ngerasa ini pemain lebih punya mental daripada Pogba gitu ya gue rasa worth lah gitu kalau emang mau. Cuma ya beritanya men kan nggak bisa lu telan mentah-mentah juga. Betul. Gitu. Itu sih kalau menurut gua. Jadi nikmati aja Liga Inggris yang cuma tinggal sisa 8 pertandingan lagi kan gitu. Santai ya kan. Slow aja slow. Gua nggak tahu kalau gua secara pribadi ya dengan hasil minggu lalu itu refleks gua tuh bukan lihat ke City, tapi yang bikin gua puas tuh lihat ke bawah-bawah. Iya, gap lu makin jauh kan. Ya, betul, kita makin pasti bisa dikatakan mungkin ya gue mungkin kebagian ya kalau bilang kita satu kaki di Liga Champions lagi musim depan. 60% lah masih. Iya. Karena
fluktuasinya cukup pergerakannya cukup dinamis nih, perpindahan betul. Ininya kan. Ya lu nggak sangka juga West Ham bisa bagus. Dan lu lihat lagi sekarang strategi Ole kan, gue bilang minjemin Lingard. Itu yang betul, itu coba dia bisa pilih banyak klub tapi dia pilih West Ham. Gue kasih ke West Ham yang dilatih sama Moyes yang lu nggak suka tadinya. United lu kan sebel banget sama Moyes gitu loh. Gue kasih nih ke Moyes gitu loh. Dan West Ham sebelum ada Lingard juga bagus-bagus aja loh. Maksudnya masih konsisten di papan atas juga gitu loh belakangan gitu loh. Masuk Lingard udah kelar. Makin gacor gitu loh. Iya gitu. Itu kan strategi juga gitu loh. Paling nggak dia bisa sekarang kayak kemarin tuh head to head sama Leicester kalah sama West Ham. Untungnya buat siapa? Buat United. Gap lu sama Leicester jadi jauh. Berapa tuh sekarang? Jadi jauh bener. Jadi berapa sekarang? Iya. 7 kalau nggak salah. 5 kalau nggak salah. 6. Gue lupa lah. Iya kan? Pokoknya jauh. Betul, setuju. Dan bikin gue seneng lagi kalau gue ngelihat, kalau gue sih ya, gue seneng ngelihat gap sama Leicester, gue seneng lihat gap sama Chelsea yang squad lebih mahal tapi lebih jauh. Gue seneng lihat gap sama Liverpool. Jujur kalau gue. Iya, gue seneng, benar gue bilang. Yang musim lalu kita nggak tahu kita diapa-apain sama mereka. Kita sama mereka, ya kan? Kalau BTW berapa teman gue yang fans Liverpool tuh udah hilang di sosmed, wush, gitu hilang. Teman-teman baik, banyak teman-teman baik gue mah yang fans Liverpool yang musim lalu, waduh, ngecengin United mulai nggak apa-apa. Oh iya, gampang nih kayak gini nih lawannya apa segala, sekarang hilang. Teman-teman baik gue, tapi gue ketawa-ketawa ketemu main gitu, ketawa-ketawa kita dari dulu gitu loh. Apalagi fans yang masih baru-baru kan gitu, yang musim lalu yang banyak cari perkara sama gue kan fans Liverpool. Buset, sekarang hilang. Sepi sekarang. Sepi, nggak ada gitu loh. Itulah terlalu tekabur lu musim lalu gitu. Betul. Gitu. Dia nggak tahu gimana sejarahnya tim itu kemarin-kemarin gitu loh. Iya. Udah dapat 1, 2, 3 musim, ya begitulah. Pleset, ya kan? Gitu. Ini sekarang jam berapa di sana, Gus? Ini sekarang jam 12 tepat. Waktunya tidur siang. Oh, waktu tidur siang. Oke. Buka puasa apa ntar? Belum tahu Bang. Kalau gue sih sama kayak lu, gue selalu usahakan sama kurma, sama air putih. Gue biasa makan malam tuh habis taraweh malahan kalau bulan puasa. Jadi kalau di Indonesia gue gitu Bang. Kalau di sini agak berat. Soalnya tuh tadi tarawehnya jauh malam ya. banget. Malam. Iya. Kalau gue biasa tuh ya buka air putih kurma maghrib. Paling gue ngemil kalau ada cemilan kolak atau apa gitu ya. Terus itu gue taraweh. Gue ke Al-Azhar kan. Al-Azhar taraweh. Terpulang tuh gue baru makan biasanya. Nah nanti sahur biasanya tuh gue udah nggak makan nasi. Paling gue roti, susu. Iya. Oh gitu? Udah tua Gus, udah capek kalau sahur tuh makan kenyang gitu loh. Feeling gue nih berarti lu kalau puasa berat badan turun lumayan. Turun. Tahun lalu aja gue turun 2 kilo. Rata-rata gue turun segitu kalau bulan puasa. Karena soalnya begitu. Kalau gue ngeliat dari pola lu kayak begitu dan sehari-hari lu aktivitas mau pasti akan sehat, artinya turun. Iya. Terus kadang tuh pisang kasih madu, susu. Iya. Pisang kasih madu, susu gitu loh. Alpukat kalau lagi ada tuh potong dadu, kasih madu, susu, minumnya susu gitu ya, habis itu tidur gitu loh. Walaupun kadang-kadang nasinya tuh makan malam doang ya. Biasanya. Itu ya, yang makan walaupun besar, ada aja godaan besar. Tuh. Ada aja tuh godaan pada saat sahur kalau emang lauknya kita emang lagi suka banget gitu kan. Udahlah mau nggak mau gue ambil nasi tapi sedikit banget gue ngambil nasi. Paling cuma 2-3 sendok makan gitu, cuma buat ngerasain lidah gue aja. Kayak ubi tumbuk gitu ya contohnya. Iya, itu gue nggak bisa. Udah pasti tuh gue pasti ambil sedikit lah. Tapi kalau sebisa mungkin gue tahan ya begitu pola makan gue puasa. Ya. Menarik. Itu sih. Dan udah nggak kepengen lagi makan banyak-banyak, kalap gitu tuh udah enggak gitu. Udah lewat masanya. Kolega-kolega gue ya yang nggak puasa gitu, dia sering kali tahu gue puasa gitu di kantor selalu berpikiran kalau gue buka, gue tuh selalu yang kalap. Full of food ya. Gue bilang enggak, justru gue enggak. Terus dia bilang lah kan lu seharian nggak makan, apalagi dulu waktu summer gitu ya kan lu nggak seharian nggak lapar berarti. Gue bilang gue simpel aja, gue bilang gini, lu coba deh satu hari lapar terus lu dapat makanan, lu makan kayak apa? Iya, nggak akan lu kayak gitu. Oh gitu ya. Terus kalau dia akhirnya terus gini, berarti lu makan banyak kalau pas Idul Fitri. Gue bilang
Idul Fitri juga enggak, mungkin setelah hari kedua, hari ketiga itu kalau nggak puasa, maksudnya puasa sunnah, ya makannya banyak. Karena apa? Lu secara habit itu sudah kebentuk seperti itu. Gitu. Itu dia. Habit lu udah kebentuk. Makanya kan katanya kalau lu Ramadannya bagus, lu akan istiqomah tuh sampai selesai Lebaran. Sampai selesai Ramadan lu akan istiqomah gitu loh. Bahwa mungkin makan lu nggak congok gitu ya, nggak rakus gitu, nggak banyak gitu ya. Lu lebih bisa menahan diri lu gitu kan, gitu. Betul. Itu kalau menurut gua. So, terima kasih Gusti. Sini juga udah jam 5, gua juga mau siap-siap gitu ya. Ini suatu kehormatan lagi. Jangan bosan-bosan, Poros Salang. Aman kalau gitu. Sehat-sehat di Belanda. Bang Patri cepat sembuh. Kenapa? Ini kan spring di Belanda gitu ya. Ya. Banyak nggak yang lewat-lewat pakai bikini gitu? Belum, masih dingin. Oh, belum ya. Tunggu summer ya. Masih dingin ya. Spring itu anginnya masih dingin ya. Betul. Tapi kalau menurut gua sih godaannya ya walaupun mereka masuk kayak begini gitu-gitu kan kadang ada ya kayak wah cakep itu kayak gimana. Itu aja kan sebenarnya sudah kena diskon pahala kalau menurut gua dan itu harus ya gua berusaha untuk tidak begitu. Ya, tantangan Bang, cobaan. Tantangannya. Itu sih. Gua sih sukanya kalau di luar puasa kayak gitu. Apa ya jadi minoritas lah, ngerasain jadi minoritas gitu loh, karena seru juga, sama kayak nonton bola kan. Gue bilang kenapa gue suka away day timnas, karena pada saat away day timnas itu lu jadi minoritas gitu loh, lu nggak bisa tuh suka-suka hati lu gitu ya, lu akan sadar bahwa anjir nih gue sendiri nih, kalau gue begini gue digebukin bisa mati gitu. Kecuali emang nyali lu tinggi gitu ya, kecuali nyali lu tinggi gitu. Di Filipina gue pernah ngangkat polisi, kerahnya udah gue angkat gitu, mau gue timpe, ditarik sama anak-anak, jangan polisi. Gue ditarik dari pagar stadion, jatuh. Gue ngerain gue lili pali. Gue manjat, gue goyang-goyangin pagar, ditarik yang polisi Filipina sampai gue jatuh, gitu, sakit belakang gue ini ya. Gue berdiri, gue angkat polisi, gue pegang kerahnya, udah gue pegang nih gini. Gue langsung ditarik sama Tio gue tuh sama Pange, ditarik sama mereka. Seru. Ya kalau mau minoritas kalian begitu gitu loh kalau menurut gua. Iya benar, setuju. Jangan lawan. Jangan nanggung-nanggung. Kalau dalam mau sepak bola mau jadi gitu loh. Iya. Kalau mau jadi player, gitu. Playingnya player terus. Lu puasa di negeri orang gitu kan. Lu lewatin aja orang makan. Emang kenapa lu duduk gitu ya kan? Gitu ngaji lu situ biar diliatin orang gitu. Orang makan dia ngaji. Tapi gue kayak gitu loh. Gitu. Maksud gue begini, gue selama kerja, gue kalau puasa gue declare ke teman-teman kantor. Iya, gue puasa. Lu puasa. Tapi lu mau ngapain terserah lu. Iya. Santai aja gitu. Iya. Gitu. Dan mereka juga nggak ada permisi-permisian mau makan atau gimana. Gusti gue permisi. Oh enggak lah. Apalagi orang Eropa gitu kan. Lu makan yang sorry ya, tata keramanya kurang mungkin ya. Emang iya, setuju. Gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin gitu kan. Gitu. Kan gitu ceritanya. Udah ya, ntar panjang lagi. Thank you ya Gus. Sehat-sehat di lancar-lancar puasanya semua ya. Lu juga Bang, sekeluarga sehat-sehat, lancar-lancar puasanya, ibadahnya. Amin. Buat para penonton Poros Salang, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan sehingga bisa maksimal ibadahnya, dilancarkan puasanya dan berkah apa yang kalian lakukan selama bulan Ramadan ini. Oke? Thank you for watching. Udah kayak Justin gue ya, gitu loh. Insya Allah ntar menang lawan Granada. Go Fuad. Amin. Gua Lagusti Negeri. Thank you. Bye. Bye. Belum muncul tuh. Hold.